Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Irfan dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum acara pidana. Kalau kita tahu hukum acara pidana itu kan aturan hukum yang memang sifatnya mengatur. Nah, bagaimana suatu perbuatan pidana itu diproses oleh lembaga penegak hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Adapun ruang lingkup dari hukum acara pidana, yang pertama itu adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa suatu perbuatan pidana. Tujuannya penyelidikan ini menentukan apakah suatu peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Nah, yang kedua, penyidikan. Nah, yang kita ketahui bahwa penyidikan itu kan dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberikan wewenang untuk menyelidiki. Nah, agar apa? Agar mencari dan mengumpulkan bukti yang ada guna membuat terang di dalam tindak pidana dan menemukan tersangka. Yang ketiga, penuntutan umum. Setelah dilakukannya penyidikan dan menemukan bukti-bukti yang kuat dan memberikan terangan, akan diarahkan kepada penuntutan, penyerahan perkara ke pengadilan, diperiksa dan diadili. Nah, perkara ini dilakukan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum. Yang keempat, pemeriksaan di pengadilan. Nah, setelah dilakukannya penuntutan, adanya pemeriksaan di pengadilan. Nah, proses persidangan ini di pengadilan negeri bisa naik ke pengadilan tinggi banding atau Mahkamah Agung Kasasi. Yang kelima, putusan dan pelaksanaan putusan. Nah, pengadilan ini menjatuhkan putusan. Ada yang dinamanya putusan bebas, lepas, atau pidana. Pelaksanaan putusan ini dilakukan oleh kejaksaan. Nah, adapun upaya hukum itu sendiri ada dua. Yang pertama biasa. Nah, upaya hukum itu biasa seperti banding, kasasi. Nah, ya kalau yang kedua itu luar biasa. Nah, luar biasa itu seperti peninjauan kembali atau PK. Tapi di dalam upaya hukum itu ada batasan waktu untuk memberikan banding atau kasasi, yaitu 14 hari. Lewat dari itu maka tidak bisa dibanding lagi atau dikasasi lagi karena sudah menjadi perkara suatu tindak pidana. Nah, yang kelima, ada alat bukti. Nah, yang pertama itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, yang keenam itu peran para pihak. Nah,
Peran para pihak itu adanya penyelidik dan penyidik yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberikan wewenang. Ada penuntut umum, jaksa, tadi hakim, terdakwa dan penasihat hukum, korban atau pelapor atau saksi. Nah, yang ketujuh itu hak tersangka dan terdakwa. Nah, yang pertama itu mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, tidak disiksa atau dipaksa memberikan keterangan. Berhak tahu apa tuduhannya. Apa tuduhannya? Suatu tindak pidana tersebut. Nah, berhak diam, berhak mengajukan saksi yang meringankan. Nah, ada namanya saksi mahkota, yaitu sudah sudah menjadi tersangka, bisa juga menjadi saksi ketika ingin meringankan suatu hukumannya. Itu namanya saksi mahkota. Dia juga tersangka tapi bisa menjadi saksi di perkara lainnya. Nah, yang terakhir adalah ada penahanan. Penahanan ini bisa di rumah, tahanan negara, rumah, kota, dan tergantung bagaimana tindak pidana itu tersebut. Tapi harus dengan alasan dan jangka waktu yang ditentukan oleh KUHP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hukum acara pidana. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.